Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amelia Indah Wulandari, NIM 22314051411087. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang studi case yang akan saya bawakan. Nah, kira-kira perusahaan apa sih yang akan saya paparkan tentang studi case-nya kali ini? Baik, saya akan share screen. Nah, siapa sih yang nggak tahu tentang Bostaten? Jadi Bostaten ini merupakan tas brand lokal. Mungkin kalau anak muda zaman sekarang, anak-anak mahasiswa pasti tahu tentang brand ini. Nah, Bostaten ini telah berdiri sejak lama. Mereka menciptakan, membuat produk tentang tas-tas branded yang memiliki kualitas yang bagus. Nah, kasus di sini, jadi sebuah perusahaan ini, Bostaten ini ingin meluncurkan produk baru. Jadi, Bostaten ini setiap tahunnya itu meluncurkan produk baru, teman-teman. Nah, tujuannya apa? Yaitu menentukan kebutuhan data dan informasi untuk membantu perusahaan membuat keputusan dalam peluncuran model terbaru atau produk Bostaten. Nah, ini dia analisis dari stakeholder, ada tim marketing, tim pembangunan model tas, tim keuangan, konsumen, terus kebutuhan stakeholder itu apa aja. Kalau tim marketing, data tren, terus preferensi konsumen. Kalau tim pengembangan model tas, itu ada data bahan yang kualitasnya bagus ya tentunya teman-teman. Ada data desain dan proses manufaktur. Terus tim keuangan itu ada data biaya produksi, harga jual, proyeksi pendapatan. Lalu untuk konsumen itu ada data model terbaru tas Bostate. Nah, ini dia analisis situasinya, yaitu uh, tren yang berfokus pada model yang sedang tren. Apalagi sekarang kan banyak sekali ya teman-teman tren-tren model tas yang kualitasnya juga bagus-bagus. Terus ada peningkatan permintaan untuk model tas dengan bahan yang berkualitas. Nah, jadi Postaten itu mereka lebih mengutamakan kualitas mereka teman-teman. Lalu ada data tentang tren pada model dan kualitas bahan yang digunakan. Terus ada juga data tentang preferensi konsumen terhadap kualitas bahan. Itu sedang ya teman-teman. Next. Nah, ini ada data demografi dan preferensi konsumen. Kalau demografi itu usianya 17 sampai 30 tahun, lalu untuk gendernya perempuan, minatnya konsumen pecinta tas atau brand lokal. Lalu untuk preferensinya itu ada kualitas bahan tinggi, desain elegan dan mewah, lalu nyaman dipakai tentunya. Nah, data strategi pemasaran dan pangsa pasar tuh apa aja sih? Nah, yang pertama ada strategi pemasaran, lalu ada pangsa pasar. Kalau strategi pemasaran itu ada pemasaran sosial media, entah melalui TikTok, web, Bostaten, atau Instagram. Lalu pemasaran melalui grand opening show bersama para influencer. Lalu untuk pangsa pasar sendiri, itu adalah para Gen Z yang up to date terkait fashion. Tentunya Gen Z itu kan pasti update banget ya teman-teman terkait fashion sekarang. Lalu ada pecinta produk tas brand lokal. Ini ada data tentang tren dan regulasi. Itu ada tone warna yang digunakan, netral, ada yang elegan, terus ada desain yang tidak berlebihan, bahan yang premium. Terus untuk regulasinya sendiri, itu ada keamanan dan kenyamanan bahan, label yang jelas. Nah, lalu kesimpulannya apa sih setelah dari awal sampai kesimpulan ini yang didapatkan adalah tentang data tentang tren pasar dan preferensi konsumen. Itu yang pertama, masa pasar terkait kualitas bahan dan desain Bostaten. Yang kedua ada preferensi konsumen terhadap model yang mewah dan elegan. Terus
data tentang biaya produksi dan harga jual. Itu ada biaya produksi produk Bostaten yang edisi terbaru. Lalu juga ada harga jual yang kompetitif. Nah, terus tentang data strategi pemasaran, itu ada pemasaran melalui sosial media, talk show, influencer, konten menarik, lalu juga ada tren sosial media. Lalu ada data tentang bahan dan model. Nah, bahan baku yang premium dan berkualitas tinggi. Padahal dari awal sampai kesimpulan kan Amel selalu bilang ya teman-teman, kalau misalnya tentang kualitas, kualitas, kualitas gitu. Tentang bahannya premium, elegan, dan lain-lain. Nah, ini ada data primer dan data sekunder, teman-teman. Ini data responden, di mana jenis kelamin pria itu presentasinya ada 20%, wanita ada 80%, lalu ada 3 kategori, ada pelajar mahasiswa, karyawan swasta, wirausaha, dan lainnya. Kalau mahasiswa itu ada 40%, karyawan swasta 30%, wirausaha 20%, dan lainnya 10%. Nah, ini ada data responden, teman-teman. Seberapa familiar Anda dengan brand Bostaten? Nah, itu sudah terlihat jelas ya, teman-teman. Apa yang Anda suka tentang dari brand Bostaten? Jadi di sini Amel itu nyebar kuesioner, teman-teman, di mana menghasilkan data-data. Amel menyebar kuesioner dengan beberapa pertanyaan seperti yang sudah tertera. Ini dia. Nah, di sini ada pertanyaan di mana pelanggan itu sangat puas karena nilainya itu cukup tinggi, ada 80%. Seberapa Anda dengan produk Bostaten yang Anda miliki, seberapa puas? Jadi banyak dari konsumen itu yang menjawab sangat puas dengan jumlah presentasi 80%. Nah, ini dia tren pasar tas branded yang Amel dapatkan dari Google. Ada 3. Nah, di sini ada beberapa brand. Mungkin ini brand yang ternama ya teman-teman. Mungkin teman-teman udah pada tahu ada Dior, ada Prada, ada Fendi, terus ada Coach, dan brand lainnya. Nah, ini dia strategi marketingnya. Strategi penerapan digital marketing dalam sebuah bisnis. Ada pembuatan konten, pemilihan saluran digital, pengenalan target audiens, lalu ada monitoring dan analisis. Jadi di mana strategi penerapan digital marketing dalam sebuah bisnis itu sangat penting, teman-teman. Karena ketika kita menjalankan sebuah bisnis dengan kita menerapkan strategi marketing yang benar, itu pasti brand atau produk yang kita launchingkan, yang kita jual itu insya Allah akan cepat untuk mencapai target yang akan kita inginkan. Ini adalah kesimpulan data primer. Jadi brand Bostaten ini memiliki reputasi yang cukup baik, apalagi di kalangan konsumen. Nah, konsumennya itu rata-rata konsumen yang menyukai produk Bostaten itu mereka menyukai kualitas, desain, dan harga produk Bostaten. Karena harganya itu cukup terjangkau dan kualitas yang mereka berikan itu nggak main-main. Lalu ini ada kesimpulan data sekunder, di mana banyak customer yang menyukai produk dari Bostaten karena kualitas yang diberikan, dan juga banyak customer yang tertarik pada produk tas ransel. Kan produk Bostaten itu kan bermacam-macam ya teman-teman. Nah, rata-rata konsumen itu menyukai produk tas ranselnya. Dan banyak dari mahasiswa yang membeli produk Bostaten. Ada saran dan rekomendasi? Jadi kuesioner ini tuh hanya mewakili 50 responden, teman-teman. Yang mungkin tidak mencerminkan pendapat seluruh konsumen Bostaten. Dan data demografi responden itu dapat membantu dalam menganalisis hasil kuesioner.
Nah, ini dia data diagramnya. Nah, di mana 40% itu adalah responden yang didominasi oleh perempuan, teman-teman. Nah, di sini kan yang bagian perempuan itu rata-rata yang warna merah itu kan mencapai 20%. Itu banyak, teman-teman. Dan 20% itu responden yang didominasi oleh mahasiswa. Karena rata-rata orang-orang yang membeli produk Bastaten ini merupakan mahasiswa. Karena mungkin dari mereka itu kan sesuai dengan perkembangan teknologi ya. Mahasiswa itu kan lebih up to date ya, teman-teman. Lebih update terkait produk-produk brand, apalagi brand lokal. Terus 20% responden itu cukup familiar dengan keberadaan brand. Di mana 20% itu kan presentasi cukup familiar ya, teman-teman. Lanjut, ini data selanjutnya. Ada 15 responden yang cenderung menyukai kualitas produk dan 5% responden yang beranggapan bahwa produk yang ditampilkan itu kurang beragam. Di mana ini warna kuning ini mempresentasikan kualitas produk. Lalu 10% yang warna biru ini itu ada desain produk. Terus yang warna orange ini harga produk. Lalu abu-abu ini keberagaman produk. Lalu yang warna biru tua ini promosi dan diskon. Nah, ini data yang terakhir, teman-teman. 20 responden merasa bahwa produk yang tersedia sangat sedikit dibandingkan dengan permintaan. Ini warna hijau. Akses pembelian yang sulit itu ada 15%, 20% ini ketersediaan produk, dan 15% ini layanan purna jual. Nah, di mana 20% ini responden itu merasa bahwa ketersediaan produk itu sangat sedikit. Mungkin konsumen itu merasa barang-barang yang dijual, tas-tas yang dijual oleh brand Bestaten itu cukup limited edition gitu ya, teman-teman. Di mana mendapatkan 20% ketersediaan produknya ini sedikit dibandingkan dengan permintaan. Nah, kesimpulan dari data-data yang telah dicantumkan di sini, di mana rata-rata penggemar produk dari Bastaten itu adalah mahasiswa dan juga responden itu cukup menyukai kualitas produk yang disajikan oleh produk brand lokal Bastaten, dan 20% responden merasa bahwasannya ketersediaan dari produk Bastaten ini sangat sedikit dibandingkan dengan permintaan. Nah, itu dia, teman-teman, tentang studi case yang saya bawakan tentang produk lokal dari Bastaten. Nah, mungkin itu aja presentasi dari saya tentang produk brand lokal Bostaten, yang harapannya mungkin ke depannya produk Bostaten ini bisa meningkatkan permintaan dari konsumen. Karena kan banyak konsumen yang merasa bahwasannya produknya ini cepat habis, cepat sold out gitu. Dan juga mungkin walaupun kualitas dari produk ini sudah di mata konsumen itu cukup baik, dan mungkin kedepannya akan lebih baik lagi. Mungkin itu saja. Terima kasih.